Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuda dari Asteran Cafe. Nah, sekarang kita berada di Panjeran Estate, di kebunnya Panjeran Estate. Sudah pernah ke kebun kopi sebelumnya Mas Yuda? Belum pernah, Mas. Ini first time. Pertama kali. Iya, pertama kali. Gimana nih pertama kali ke kebun kopi? Terus kesan seperti apa sih yang Mas Yuda dapat pertama kali di sini? Seru, Mas, ya, ternyata. Jadi, selama ini kan kita hanya tahu sudah jadi biji. Nah, ini kita ke hulunya, kita langsung diajak melihat ke kebunnya. Ternyata dingin juga ya. Dingin. Ingat sekarang musim hujan ya, mungkin jadi experience juga. Karena biasanya kan kunjungan kebun kopi atau kopi eco trip biasanya kan dilaksanakan di musim kemarau. Nah, gimana nih lihat hujan-hujan di kebun kopi, seru nggak? Seru banget, Mas. Dari bawah kita tadi berangkat, ternyata di atas kita kehujanan. Nah, itu bikin salah satu yang menarik. Hujan-hujan sambil mengingat masa kecil kita hujan-hujan. Nah, eh, sampai sekarang proses seperti apa sih yang Mas Yuda tahu soal dari hulu ke hilir soal kopi ya, terutama proses seperti apa yang Mas Yuda tahu? Untuk saat ini yang hanya saya tahu hanya dari roasting aja, Mas. Dari roasting belum sampai ke hulunya ini. Nah, ini pengen lihat dari hulunya, dari kebunnya langsung gimana. Oke. Mas, ini kebetulan untuk pohon kopinya ini jenisnya jenis apa ya? Untuk kopi ini kita punya jenis Lini S. Yes. Di kebun Arabica ini ada Lini S, Bourbon, sama Caturra. Katura itu ya, Mas ya. Yellow sama Red ada di sini. Oh, ada. Ya, Untuk bisa siap panen itu pohon kopi ini membutuhkan waktu berapa lama? kalau untuk di kopi dari awal tanam biasanya kurang lebih 3 sampai 4 tahun dia akan belajar buah. Setelah itu dia akan berbuah normal dengan perawatan yang cukup. Oh. Terus ini prosesnya ini kok dipotongin ini untuk Kita lagi pruning, jadi memaksimalkan ranting yang berbuah sehingga ranting yang kita anggap tidak produktif untuk berbuah kita pangkas untuk mengurangi nutrisi yang terserap di cabang-cabang baru. berarti untuk memaksimalkan Buah. rasa Iya, buah itu ya. rasa dari buah yang sudah mulai banyak ini sehingga nanti dia semakin bagus untuk waktu saat berbuah. Untuk masa panennya, Mas, dalam 1 tahun bisa panen berapa kali untuk yang di Panjeran Estate ini, kebunnya Panjeran Estate? Kalau di kopi biasanya normalnya 1 tahun sekali, cuman dengan perubahan cuaca kita 3 tahun terakhir ini panen 2 kali di bulan Januari, nanti panen lagi di bulan Juni, awal Juni. Halo, Mas. Halo, Ini kebetulan lagi proses apa ya? ini lagi itu Mas, mau pindahin bibit dari tanah ke polybag. Oh, polybag. Jadi Iya, kalau mau mindahin bibit itu nggak bisa langsung ngambil dari tanah terus ditaruh di tempat yang baru. nggak bisa langsung. Nanti kan biar akarnya tetap ada, tetap hidup gitu. Oh. Akarnya itu biar tetap hidup. Tetap hidup. Iya, Dapat nutrisi dari tanah tersebut, asalnya. itu. Untuk tanahnya ini tetap pakai bantuan pupuk atau murni dari tanah ini kebun? Kalau ini sih murni sih Mas. Murni. Iya, soalnya di sini kan terlalu rimbun. Jadi kompos-kompos kayak gini nih, kayak gini yang kering-kering, itu berbaur sendiri lah, terbaur sendiri sama tanahnya ini. Oh, jadi ini pupuknya ini terbentuk dari daun-daun Iya, yang daun-daun sudah ini. mati ini ya? Iya, Jadi dia alami kompos, jadi kompos ini ya? iya. Tapi Makanya nggak ada ini pupuk tambahan lain selain kompos ini. kalau untuk nanti riset atau develop pasti ada Mas. Coba 1-2 tumbuhan sih. Oh, Nanti developnya gimana? Kalau memang cocok dan nggak ngerusak si tanah tersebut, ya
dilanjutin nggak apa-apa gitu. Oh, selama itu masih Selama itu masih aman. aman ya. Nah, iya. Untuk treatment pemindahan dari tempat yang lama ke yang baru itu gimana prosesnya? Kalau yang baru nanti disiapin, maksudnya disiapin lubang-lubang sih sebelumnya. Dan itu juga berjarak, tergantung mau yang berjarak berapa, 1,5 meter atau yang 1 meter. Nah, di tengah-tengah itu nanti bisa dikasih naungan buat si tanaman utamanya gitu. Untuk tanaman yang kecil-kecil ini Mas, ini ditanam sendiri atau gimana? Ini jatuhan dari buah mas. Biasanya sih hewan, kayak bajing, kayak apa, luwak. Kan pastinya kotorannya itu di sini. Ya. Nah ini apa, survive sendiri lah, bisa dikembangkan lagi. Tapi kalau saya lihat ini kok berdampingan ya. Itu nanti pengaruh ke pembagian nutrisi apa enggak Mas? Ya pengaruh sih kalau apa, secara detail ya pengaruh nanti ke pembagian nutrisinya. Lah kalau mau dipindahin atau mau dibersihin itu juga bisa, tapi kan alangkah baiknya barangkali ada yang kan bibit atau apa itu bisa dikembangkan. Soalnya kan udah tahu nih karakter akarnya, ya dia bisa hidup, dia bisa bertahan. Iya. Seberapa penting sih bagi kita sebagai penggiat kopi Iya. belajar tentang proses dari hulu ke hilir? Saya rasa cukup penting karena informasi yang bisa kita sampaikan ke penikmat kopi, kadang mereka itu nggak tahu sih kopi itu seperti apa prosesnya. Setidaknya kita banyak tahu informasi terkait kopi yang kita seduh. Sehingga ketika kita sampai di customer, mereka bisa merasakan kopi yang kita sajikan, hingga mendengar cerita di balik kopi tersebut, seperti itu. Sehingga paling nggak barista maupun owner coffee shop harus memahami juga kopi yang mereka akan line up di kedainya itu apakah sudah sesuai dengan harapan mereka, seperti itu. Kan semakin banyak produsen kopi maupun roastery kopi. Satu pertanyaan lagi Baik. dari tipsnya agar kita sebagai penggiat kopi bagaimana menumbuhkan rasa ketertarikan agar orang mau belajar tentang proses kopi. Terkait untuk triknya sih, saran dari kita lebih ke kopi itu kan prosesnya banyak, Iya. sehingga ketika kita nikmati proses natural, kita nikmati proses full roast maupun honey, di situ kan kita setidaknya tahu gimana prosesnya, sehingga teman-teman sendiri akhirnya kan mempunyai harapan proses itu seperti apa ketika dijadikan natural dengan penjemuran seperti ini, dia nanti keluar rasa seperti apa. Itu bisa mengeksplor keingintahuan mereka untuk semakin belajar di kebun proses maupun belajar nanti sampai di meja seduh, seperti itu. Nah, Mas Yuda, seharian ini kan tadi udah belajar sedikit nih soal proses kopi di kebun. Gimana sih perasaannya Mas Yuda setelah belajar proses kopi dari kebunnya langsung? Apakah udah cukup tahu nih proses kopinya? Iya, ternyata seru juga Mas. Experience baru bagi saya Mas, bisa lihat langsung ke hulunya tentang proses-proses kopi. Ternyata prosesnya itu banyak, nggak sesimpel itu. Ternyata begitu penting kita belajar tentang proses kopi, langsung lihat di kebun. Jadi ternyata banyak juga proses-prosesnya. Ayo nih, buat para penggiat kopi, penikmat kopi, dan tidak harus jadi penjual dulu. Jadi semua bisa belajar ke kebun kopi langsung dari hulunya. Jadi kita belajar tidak harus menunggu atau tidak harus menunggu menjadi penjual kopi. Cukup penikmat kopi aja kita bisa belajar. Siapa tahu nanti bisa menjadi sampingan seperti saya. Oke, saya Yuda dari Afteran Coffee. Selamat siang, enjoy the trip.